Kali ini kita akan belajar tentang peluang. Apakah itu peluang? Apakah itu ada hubungannya dengan uang atau judi? Tidak, ya. Bukan seperti itu. Jadi peluang ini merupakan sebuah kesempatan, tapi dalam matematika kita bicara tentang kemungkinan atau probabilitas. Nah, dalam mempelajari peluang, kita perlu mengerti dulu apa definisi ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi, dan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Selanjutnya kita akan membahas apa itu ruang sampel dalam sebuah kejadian tunggal. Kejadian tunggalnya seperti ini, misalkan kita melemparkan sebuah dadu. Nah, dadu ini bila dilemparkan akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini merupakan titik sampel atau kejadian yang akan muncul. Dan ruang sampelnya adalah himpunan dari semua kejadian ini, yaitu 1 hingga 6. Selanjutnya kita membahas sebuah kejadian tunggal yang lain, yaitu pengetosan sebuah uang logam. Misalkan satu buah uang logam kita lemparkan, kita tangkap dan langsung kita tutup dengan tangan. Saat kita buka tangan kita, adakan dua kemungkinan yang muncul. Bisa munculnya angka atau gambar dari uang logam tersebut. Jadi, angka dan gambar itu masing-masing adalah kejadian titik sampel dari pengetasan uang logam. Dan ruang sampel dari kejadian ini adalah himpunan semua kejadian, yaitu angka dan gambar. Nah, kita akan membahas ruang sampel dari kejadian majemuk. Contoh kejadian majemuk ini seperti pengetosan dua uang logam. Jadi setiap uang logam ini tentunya ada dua kemungkinan yang muncul kejadiannya, yaitu angka dan gambar. Bagaimana cara membuat ruang sampelnya? Nah, perhatikan tabel yang ada di gambar video ini. Pada tabel ini, sebelah kiri kita letakkan kemungkinan kejadian yang muncul dari logam 1, yaitu angka dan gambar. Dan di sebelah atas dari tabel ini kita letakkan kemungkinan yang muncul, kejadian yang muncul dari logam kedua, angka dan gambar. Jadi bila kita pasangkan kejadian yang muncul dari logam 1 dan logam 2 secara horizontal dan vertikal, kita bisa memperoleh ada 4 kemungkinan, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, cara lain dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan diagram pohon untuk menggambarkan ruang sampelnya. Jadi dalam diagram pohon, sebelah kiri kita letakkan kejadian yang muncul, bisa saja angka dan gambar, dan sebelah kanannya uang kedua ada kejadian muncul, angka dan gambar. Bila kita hubungkan kejadian angka dan uang 1 dengan kejadian angka dan uang 2, kita akan peroleh pasangan yang muncul dari uang logam ini adalah angka dan angka. Lalu bila kita hubungkan kejadian angka dari uang 1 dengan kejadian gambar dari uang 2, maka kita akan peroleh munculnya pasangan uang logam, angka, dan gambar. Selanjutnya dari kejadian gambar logam 1, bila kita hubungkan dengan kemungkinan logam 2, kejadian angka logam 2, kita akan peroleh pasangan dari gambar dan angka. Lalu jika kita hubungkan kejadian gambar dari uang 1 dengan kejadian gambar dari uang 2, kita akan peroleh pasangan uang logam, gambar dengan gambar. Jadi dari seluruh ruang sampel yang kita peroleh ini, baik dengan cara tabel ataupun diagram pohon, ya kita bisa menemukan bahwa kejadian yang muncul ini ada 4 kemungkinan. Jadi titik sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Dan ruang sampelnya adalah himpunan dari keseluruh kejadian ini, yaitu terdiri dari 4 anggota, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, kejadian majemuk berikutnya kita ambil contoh pengetosan dari 3 uang logam. Jadi dalam pengetosan 3 uang logam, kita bisa membuat ruang sampelnya itu dengan diagram pohon. Pertama kita letakkan 3 uang koin. Uang 1 ada 2 kejadian yang muncul, yaitu angka dan gambar. Uang 2 juga bisa ada 2 kejadian yang muncul, angka dan gambar. Uang 3 juga bisa 2 kejadian yang muncul, yaitu angka dan gambar. Jika kita hubungkan angka di kejadian uang 1 dengan angka kejadian uang 2 dan dengan angka kejadian uang 3, maka akan diperoleh pasangan 3 uang logam, angka, angka, dan angka. Lalu jika kita hubungkan angka dari uang 1, angka dari uang 2 dengan gambar dari uang 3, maka kita peroleh pasangan 3 uang logam, angka, angka, dan gambar. Selanjutnya kita hubungkan kejadian uang 1, angka uang 1 dengan gambar
uang 2 dan angka uang 3, kita peroleh pasangan 3 uang logam, yaitu angka, gambar, dan angka. Lalu bila kita hubungkan angka dari uang 1 dengan gambar dari uang 2 dan gambar dari uang 3, maka pasangan yang kita dapatkan adalah angka, gambar, dan gambar. Selanjutnya, bila kita ulangi lagi langkah-langkah menentukan ruang sampel ini, pada kejadian gambar di uang 1, kita bisa memperoleh lagi 4 kemungkinan pasangan uang logam. Antara lain adalah gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar-gambar angka, hingga gambar-gambar-gambar. Jadi, titik sampel dari pengetosan 3 uang logam ini adalah kejadian yang munculnya 3 pasangan uang logam, antara lain yaitu pasangan angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Kemudian ruang sampelnya bisa kita tuliskan adalah himpunan dari semua kejadian yang muncul dari pengetosan 3 uang logam ini, yaitu himpunan dari keseluruhan anggota titik sampel tadi. Dari angka, angka-angka, angka-angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, hingga nanti yang terakhir adalah gambar gambar gambar.